Wa idza qila lahum. Ya, coba kita baca sama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya. Wa idza qila lahum. Coba kadang sekali baca bareng-bareng. Wa idza qila lahum. Nahnu muslihun. Ya. Supaya kita juga dapat pahala dari Al-Qur'an ini. Setiap membacanya satu huruf mendapat 10 kebaikan. Ya, wa idza. Berapa huruf wa idza nih? 4. Huruf penembe wawu, huruf kedua hamzah, huruf ketelu zal, huruf keempat alif. Nah, wa idza 4 huruf wahna. Ya. 40 kebaikan. Ya. Qila, pira huruf qila? 3 huruf. Qaf ya lam, lahum 3 huruf. Nah. Wah, 10 wahna wa idza qila lahum 10 huruf. Kira jarina kebaikan yang kita peroleh 100. Ya. Kadar membaca wa idza qila lahum. Ya. Wa idza qila lahum ay haula'i. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi. Apabila dikatakan kepada mereka, mereka itu siapa? Ay lihaula'i. Orang-orang munafik. Apabila dikatakan kepada orang-orang munafik itu, ya, la tufsidu fil ardi, la tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan di muka bumi. Ya, la ini huruf apa lah ini? Nahi atau nafi? Hah? Nahi. Mana cirinya, bedanya la nafi dengan la nahi? Ya. La nafiyah dengan la nahiyah. Kalau orang India taunya la nahi saja, nahi. Itu artinya tidak atau jangan. Di sini juga artinya la nahi. Apa bedanya la nahi dengan la nafi? Kalau la nafi itu tidak mempengaruhi i'rab. La mahal tidak mempengaruhi i'rab. La mahalla laha minal i'rab. Itu nafi, artinya tidak biasa. Ya. Kalau la nahi itu mempengaruhi i'rab. Ya. Ya, mun bahasa ente amun la nafi nu ndek. Ya. Amun la nahi ndak. Apa bedanya ndek dan ndak? Sambil bebala niki. Nahi niki bebala. Amun nafi tidak bebala, din Arab bebala. Nah, kalau la nahi tidak berpengaruh dalam i'rab. Misalnya aku ndek kelalu jak sekolah. Jangan pergi ke sekolah. Ndak lalu jak sekolah. Ndak lalu jak pekan, beda ndek kelalu jak pekan. Ndik menyatakan tidak pergi. Kalau ndak, jangan. Ya. Nah, kalau la nafiyatul jenis itu sama fungsinya dengan nafi menyatakan tidak, tetapi dia punya amalan. Amalannya itu sama dengan amalannya inna atau inna wa akhawatuha. Ya, padanten bede amalan. Apa amalannya? Yaitu tansibul isma wa tarfaul khobar. Kalau la nafi biasa jangan dia mudi amalan. Yang punya amalan la nafiyatul jinsi. Contohnya misalnya ya la syarika lahu, menyebabkan la, isim yang dekat la itu menjadi mansub berbaris atas.
atau la ilaha, tidak ada Tuhan, la ilaha. Nah, itu berpengaruh dalam i'rab, menyebabkan isim yang ada dekatnya itu menjadi mansub, ya. La ta'ata li makhlukin, ya. La jum'ata lahu, ya. Wa man yatakallam fala jum'ata lahu, ya. Itu bacaannya la jum'ata lahu, tidak ada Jumat baginya. Nah, itu namanya la nafiyatul jinsi. Kalau la nafiyah tidak mempengaruhi dalam i'rab. Misalnya la azhabul yauma, ya. Tetap dia pada i'rab semula. Tetapi kalau la tufsidu, nah ini namanya la apa ini? La nahiyah, menunjukkan larangan. Jangan. Nah, itu la nahiyah. Jangan atau enggak. Ya. Nahiyah itu larangan. La tufsidu. Ya, karena dia jamak maka pakai tufsidu. Amun sendirian la tufsid, jangan engkau berbuat kerusakan, jangan engkau merusak, la tufsid. Ya. Kalau musanna la tufsida, kalian berdua jangan rusak, jangan merusak, ya. Kalau jamak la tufsidu. Nah, pengaruhnya yaitu kalau la nahiyah maka menjazamkan fi'il mudhari. Menjazamkan, tapi kena menjazamkan itu mati, menyebabkan fi'il mudhari itu menjadi baris mati. Contohnya, ya, qara'a yaqra'u. Yaqra'u itu fi'il apa? Fi'il mudhari. Ana aqra'u, anta taqra'u. Kemudian masuk kepadanya lam nahiyah menjadi la taqra'. Apa arti la taqra'? Jangan engkau baca. Ya. Atau la tadrib. Jangan engkau memukul. Itu perintahnya untuk berapa? Larangannya untuk satu orang. Kalau untuk dua orang, la tadriba. Kalau untuk banyak orang, la tadribu. Sama dengan ini, la tufsid. Kalau untuk dua orang, la tufsida. Untuk banyak orang, la tufsidu. Ini kalau dalam pelajaran nahwu termasuk dalam deretan af'alul khamsah. PL yang 5. PL yang 5 itu apa saja itu? Yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, dan taf'ali, taf'alina. Berarti kalau tufsidu ini tufsidani, yufsidani. Tufsiduna dan tufsidina. Tanda baris matinya dengan apa? Kalau af'alul khamsah itu, kalau dia mufrad sendirian seperti taf'al dengan berbaris mati. Itu tanda sukunnya berbaris mati. Tetapi kalau pada af'alul khamsah itu tanda baris matinya itu dengan menghilangkan apa? Menghilangkan nun, ya. Tufsiduna, ya. Tufsiduna, apa yang dihilangkan? Nun. La tufsidu, asalnya tufsiduna, tetapi karena ada lam nahi maka nunnya menjadi hilang, yaitu bihazfin, apa namanya enggak tuan? Hazfun nun, membuang huruf nun, bihazfin nun. La tufsiduna, tufsiduna asalnya, tetapi karena ada lam nahi menjadi la tufsidu, menghilangkan huruf nun. La tufsidu, janganlah kalian berbuat kerusakan. Fil ardi, di muka bumi. Bagaimana cara berbuat kerusakan di muka bumi? Bil kufri, dengan kekafiran.
wat ta'wiki anil iman. Ya. Apa arti ta'wik? Ya, ta'wik ini termasuk isim apa ini? Ya, isim masdar. Nah, dalam tasrif itu urutan ketiga dia masdar itu. Misalnya fa'ala yufa'ilu, masdarnya taf'ilan. Ya, taf'ilan. Fawwada yufawwidu, masdarnya apa? Tafwidan. Berarti ini ta'wik ini apa? Fi'il madhi dan mudhari'nya awwada ta'wik. Awwaqa yu'awwiku ta'wik. Ta'wik itu artinya menghalangi. Ya, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi bil kufri, dengan kekafiran, wat ta'wiki, dan dengan menghalang-halangi, anil iman, menghalang-halangi orang untuk beriman. Qalu, mereka katakan, ya, innama nahnu muslihun. Ya, innama, ya, mereka orang-orang munafik itu menjawab, keberatan dia dikatakan sebagai orang perusak. Akhirnya dia katakan innama nahnu muslihun, sesungguhnya kami ini orang-orang yang berbuat muslih. Berbuat apa? Berbuat kebaikan. Orang yang memperbaiki, ya, muslih. Ya, dia mentaukid dirinya dengan mengatakan bahwa dia tidak membuat kerusakan, bukan mufsid, tetapi dia muslih. Ya. Orang yang membuat kerusakan itu namanya mufsid. Orang yang memperbaiki namanya muslih. Ya. Jadi muslihun ini jamak dari muslih. Muslihun, muslihani, muslihuna. Ya. Itu isim fa'il dari apa? Aslaha yuslihu islahan. Fahuwa muslihun wa dzaka muslah. Orang yang memperbaiki itu muslih, yang diperbaiki namanya muslah. Qalu innama nahnu muslihun. Sesungguhnya kami, katanya, kami adalah orang-orang yang berbuat kebaikan, memperbaiki. Apa artinya? Walaisa ma nahnu fihi bifasadin. Walaisa, dan tiadalah kami, dan tiadalah ma nahnu, apa yang ada di kami itu fihi bifasadin, berbuat kerusakan. Kami sungguhnya tidak berbuat kerusakan. Qala Allah Ta'ala raddan alaihim. Lalu Allah berfirman, ya, Allah Ta'ala berfirman raddan alaihim. Raddan itu artinya menolak sangkaan mereka bahwa mereka tidak berbuat kerusakan itu, ya. Apa firman Allah? Ala innahum humul mufsiduna walakin la yash'urun. Ala litanbih. Ala, ingatlah, ketahuilah, ya, ala litambih. Litambih itu artinya ya untuk mengingatkan, ya. Innahum humul mufsidun, ya. Innahum, ada dua hum di sini. Innahum humul mufsidun, ya. Innahum humul mufsidun. Ala, ketahuilah, ya. Innahum, sesungguhnya mereka itu siapa? Orang-orang munafik. Hum, orang-orang munafik itu al-mufsidun, dialah yang berbuat kerusakan, ya. Untuk memperkuat sehingga disebut dua kali hum di sini. Ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu humul mufsidun, merekalah yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak
menyadari. Nah, la ini namanya la apa? Bukan la nahi, berarti ini la nafi. Karena tidak mempengaruhi i'rabnya. Tidak mempengaruhi i'rabnya, tetap dia yash'urun. Fi'il mudhari'nya itu tetap berbaris dhammah. Nah, kalau dia lam nahi la tash'uru ya. Tapi ini lamna namanya lam nafi. Walakin la yash'urun. Akan tetapi mereka tidak sadar, tidak merasakan bidzalika yang demikian itu. Orang munafik ya, innahum. Kembali domirnya kepada orang munafik. Sesungguhnya mereka ya, orang-orang munafik itu humul mufsidun, ya, mereka orang-orang munafik itu yang berbuat kerusakan. Walakin la yash'urun, akan tetapi mereka tidak menyadari bahwa dia membuat kerusakan. Terus wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, abidzalika, tidak menyadari yang demikian itu, perbuatannya berusak itu tidak dia tidak sadari. Penjelasan dari walakin la yash'uruna ay la yash'uruna bidzalika, tidak menyadari bahwa mereka berbuat sedemikian itu, bidzalika. Artinya berbuat kerusakan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas, dan apabila dikatakan kepada mereka, kepada orang-orang munafik, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, aminu, berimanlah kalian. Aminu berarti fi'il apa niki? Fi'il madi atau fi'il mudhari atau fi'il amr? Fi'il amr yang ditujukan kepada banyak orang. Kalau ditujukan kepada satu orang, apa bunyinya? Amin, berimanlah engkau. Amin, berimanlah engkau. Amin. Nah, ya, kalau kabulkan itu amin. Ya, beda sedikit. Kalau amin, berimanlah engkau. Kalau amin, kabulkanlah. Kalau amin, aman. Nah, ya, aman itu tidak ada gangguan. Jadi ingat ya, mau baca munara dengan berdoa, dia tidak kena amin, tapi amin, kabulkanlah. Jadi panjang a-nya dengan mimnya, amin. Apa? Amin artinya istajib. Ya. Ya, kalau amin bisa berarti dua, orang yang beriman, atau amin, berimanlah engkau, fi'il amr. Amin, amina, berimanlah kalian berdua. Aminu, berimanlah kalian banyak orang. Ya. Wa iza qila lahum aminu, ya, apabila dikatakan kepada mereka, ya, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nasu, sebagaimana berimannya manusia. Amana, ya, sebagaimana berimannya manusia. Siapa manusia di sini? Ashabun nabi. Apa arti ashabun nabi? Sahabatnya nabi. Ashab ini seorang atau banyak orang? Banyak orang. Jamak, mufradnya apa? Sahib, ya, sohib, ya, sohib. Sohib itu artinya sahabat, ya, teman. Ya. Kalau orang Arab ampenan itu bilangnya hib, ya, hib. Ya. Kemana hib? Hib itu artinya, ya, singkatan dari sohib. Wahai hib, sini, lama nggak pernah ketemu. Itu maksudnya sohib, kawan. Ya. Sohib, jamaknya apa? Ashab.
ashabun nabi, sahabatnya Nabi. Siapa sahabat Nabi itu? Sahabat Nabi ini ialah dengan mau berdait Nabi serta beriman kepadanya, itu namanya sahabat Nabi. Lagu amun berdait kanjeng Nabi, lagu dia beriman kepada Nabi, dia termasuk sahabat, atau bahkan memusuhinya, itu lebih tidak termasuk sahabat Nabi. Jadi yang disebut dengan sahabat itu secara maknawi, ya, itu orang-orang yang pernah berjumpa atau semasa dengan Nabi, kemudian dia percaya atau beriman kepada Nabi, itu namanya ashabun Nabi. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada mereka orang-orang munafik itu, aminu, berimanlah kalian, kama amanan nas, sebagaimana berimannya manusia. Amanan nasu ai ashabun Nabi, sahabat-sahabatnya Nabi. Qalu, mereka orang-orang munafik itu mengatakan, anu minu kama amanas sufaha, ya, anu minuka. Ya, ini dua gabungan antara huruf istifham dengan fi'il mudhari. Anu minu, jadi a yang di awal itu bukan bagian dari huruf fi'il itu, ya. Jadi fi'ilnya yang asli yang mana? Nu'minu. Kalau a-nya a istifham. Apa kenana istifham no? Istifham bertanya, alat untuk bertanya, huruf yang dipergunakan untuk bertanya itu namanya huruf istifham. Misalnya contohnya hal atau ya, nah, anta, apakah engkau? Iya, dia bertanya, anu minu, apakah kami akan beriman? Qalu anu'minu kama, nu'minu fi'il mudhari, ya. Jadi anu'minu, apakah kami akan beriman? Kama amanas subha, mara entan dengan subha no beriman. Nabi kenan subha al-juhal, orang-orang bodoh. Jadi dengan munafik no parana dengan Islam atau sahabat-sahabat Nabi sawah Islam no parana dengan bodoh. Sehingga mereka katakan, qalu anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami ini akan beriman sebagaimana berimannya manusia-manusia yang bodoh, ay al-juhal. Nah, ay la naf'alu ka fi'lihim, ya. Kami ogah, ya, kami tidak mau, ya, naf'alu, melakukan, ka fi'lihim, seperti apa yang mereka lakukan, ya. Ya. Kami tidak mau, ya, melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu beriman. Qala ta'ala raddan alaihim, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman raddan alaihim, sebagai penolakan atas ucapan mereka. Apa firman Allah? Ala innahum humus sufaha'u. Ala innahum, kita baca agak panjang, ya. Karena apa? Dalam ilmu tajwid namanya apa ini? Mat tabi'i bertemu dengan hamzah di lain kata menjadi mat jaiz mumpasil, bacaannya ya sampai 5 harokat. Ala innahum humus sufaha'u. Nah, ini kalau sufaha mat wajib muttasil, ya, itu bedanya ala innahum dengan as-sufaha'u, sama-sama ada mat tabi'i bertemu dengan hamzah. Kalau di ala innahum bertemunya mat tabi'i dengan hamzah itu di lain kalimat, sehingga disebut mat jaiz mumpasil. Mumpasil itu artinya berpisah atau bercerai-berai, ya. Sementara as-sufaha itu mat tabi'i sufaha bertemu dengan hamzah di lain di satu kalimat,
sehingga menjadi mad wajib muttasil. Muttasil artinya bersambung, berhubung. Ya. Dibaca ini 6 harokat as-sufaha ini. Humus sufaha walakin la ya'lamun. Nah, ya. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. La ya'lamun ini hanya berapa harokat? La-nya itu la ya'lamun hanya dua harokat karena mat tobi atau mat asli. Ala innahum humus sufaha, ketahuilah atau ingatlah, innahum sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu, humus sufaha mereka orang-orang munafik itulah yang bodoh. Ya, diulang lagi humnya di sini untuk takkid. Sesungguhnya mereka orang-orang munafik, yaitu orang-orang munafik itulah yang sufaha, yang bodoh. Walakin la ya'lamuna dzalika, walakin la ya'lamun, ayatnya sampai ya'lamun, ya, ditafsirkan oleh Imam Syekh Jalaluddin, ya, zalika, ya. Mereka tidak mengetahui, tidak menyadari yang demikian itu, yaitu mereka orang-orang yang bodoh sesungguhnya. Ya. Ya, dia ketika disuruh untuk beriman kepada Allah sebagaimana berimannya manusia sahabat-sahabat Nabi, lalu mereka mengatakan anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh? Tidak mau aku, katanya. Ya, la naf'alu, ya, kafi'lihim, kami tidak akan melakukan seperti apa yang mereka lakukan, yaitu beriman. Lalu Allah berfirman raddan alaihim, sebagai jawaban atau balasannya itu, ala innahum humus sufaha, ketahuilah sesungguhnya mereka orang-orang munafik itulah yang bodoh. Walakin la ya'lamun, akan tetapi mereka tidak menyadarinya. Wallahu a'lam bissawab.